Yang bahaya justru kalau menurut aku adalah tadi yang kayak tadi aku bilang ya, Hmm. ketika itu dijadikan alibi yang Oke. merugikan salah satu pihak. Nah, itu yang Ya. justru kalau menurut saya buk jadi bukan dalam konteks melegalkan perzinahan ya, tapi digunakan sebagai sebagai alibi atau apa, bukan alibi, apa sih namanya kalau kalau ya Kayak jadi pasalnya tameng digunakan untuk gitu. melawan lah gitu ya. Jadi Jadi tameng tameng gitu. gitu. Kayak tadi gitu, kayak tadi ketika misalnya dia melakukan hubungan seksual dengan seseorang gitu dan seseorang ini tidak punya kapabilitas untuk em, eh, menentukan apakah dia suka sama orang ini atau tidak gitu ya. Oke. Apakah orang ini misalnya dia punya gangguan jiwa atau mungkin dia disabilitas intelektual gitu atau Oke. mungkin dia juga terlalu lugu gitu kan. Nah, Hmm. terus digunakanlah pasal itu. Ini kok tidak ada paksaan, saya berdasarkan apa suka sama suka gitu. Buktinya si si korbannya juga ngomong kok kalau Hmm. kalau dia suka. Nah, padahal korbannya tidak punya kapabilitas Oke. untuk apa ya, punya rasa seperti itu. Nah, itu justru justru yang lebih bahaya yang seperti itu. Oke. Oke. Twist twist Ya yang ini. Hmm. itu twist yang seperti itu gitu loh. Oke. Oke. Ini tadi poin pertama tuh yaitu tadi apa namanya, pasal 5 yang menuliskan tanpa persetujuan korban itu ya bukan berarti melegalkan, itu poin pertama Bang Jek. Yang kedua Mhm, poinnya Bang Jek itu bahwa kita harus melihat orang ini apakah memang dalam posisi yang setara atau posisinya senjang gitu ya. betul. Misalnya dosen mengancam mahasiswanya, "Oh, kalau kamu nggak mau nganong-nganongan sama aku, ntar nilainya jadi F," gitu. Ntar Ya, si ya. mahasiswa ditanyain, apa namanya, dia nggak ngadu kok gitu. Itu dua poin penting sih ya, apa namanya, untuk melihat Mhm, perspektif permen ini ya gitu. Ini sebetulnya udah mhm. doktor honoris causa loh Bang Jack ini, hukum ini. Iya. Iya, tinggal nyiapin jurnal aja Bang, udah besok aku ngadiri doktor Oh, honoris causa. enggak lah, gue Gitu. masih jauh lah kalau soal hukum mah. Nggak, Enggak nggak lah gitu. ngerti-ngerti amat. Tapi enggak, ini beneran loh. Honornya aja saya terima. Oke, ya ya ya. Tapi enggak beneran, apa Hmm, namanya, eee, orang kadang berpikir, "Wah, orang hukum tuh pasti tahu semua." Itu sebetulnya enggak juga. Justru justru orang misalkan Bang Jack yang udah lama terjun di dunia disabilitas atau mungkin orang yang lama terjun di dunia perbankan, mhm, pertambangan, macam-macam. Mereka kan punya sektoral sendiri. Nah, itu malah mhm, mereka sebetulnya secara hukum tuh mereka lebih ngerti karena mereka menguasai bidangnya masing-masing. Sama seperti tadi Bang mhm. Jack malah sudah menyampaikan tentang kontrario. Even sorry to say, even Bang Jack nggak tahu itu namanya kontrario gitu ya. Iya, heeh, Tapi konsep hukum perspektifnya seperti itu, terus terkait orang ini senjang atau enggak itu kan yang dipelajari oleh anak-anak hukum S1 gitu, dan itu mhm, mhm, Bang mhm, Jack bisa apa namanya jelasin gitu, dan memang benar mhm, kita apa namanya harus memahami bahwa judulnya itu kan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Artinya kita bagaimana melindungi si korban itu kan gitu. ya betul Kalau betul, konteksnya itu memang zina macam-macam ya bukan larinya ke sini gitu. iya, makanya makanya kalau kalau saya artinya gini, Hmm. peraturan manapun Hmm. pasti pasti bisa di-twist semuanya gitu kan. Betul, betul. Ini Bahkan udah nomor 3 ini. Oke, oke. ya, eh, apa bahkan bahkan apa mungkin undang-undang dasar pun aku pikir kalau ada yang mau ya bisa nge-twist sedemikian rupa pasti pasti jadi jadi negatif juga gitu kan Hmm. kalau kita misalnya bicara bicara sesuatu produk ya, yang itu dibuat oleh manusia Ya. pasti selalu bisa dibelokkan ke mana-mana gitu. Nah, sekarang Ya. yang harus dipastikan adalah, eee, meminimalisir supaya
kalaupun ada celah untuk membelokkan ke arah negatif, ya udah diminimalisir aja gitu loh. Bukan Oke. bukan berarti harus ditolak juga, tetapi ya Iya. mungkin kalau misalnya memang harus ada revisi ya revisi gitu, tapi jangan jangan ininya adalah penolakan dan penolakan gitu, tapi dikoreksi aja mana yang kira-kira, "Oh ini nih masih ada celahnya nih," kayak kayak tadi kan, mungkin ada sekelompok orang yang ngerasa bahwa, ya ini bisa jadi, pelegalan perzinahan, oke, pasal berapa kalau gitu, terus koreksinya seperti apa. Aku pikir itu akan lebih konstruktif ya daripada langsung ditolak-ditolak aja gitu. Nah di Oke. sisi lain, Oke. pemerintah juga harusnya dari awal dengerin juga kalau misalnya memang lagi bikin undang-undang seperti ini, ya uji publiknya tuh jangan jangan sembunyi-sembunyi gitu loh. Oke. Di Betul. di ini aja, di-expose aja Oke. orang untuk datang Iya. Ini malah udah poin gitu. 4 Bang Jack, ini beneran ini. Ini poin keempat. Jadi kalau bikin peraturan, betul. Kalau kita bikin Heeh, peraturan, jadi sebetulnya gini, kalau mhm, undang-undang itu public hearing itu wajib, wajib betul. betul Nah itu yang betul. kalau Bang Jack lagi dengar beritanya rame itu Undang-Undang Cipta Kerja itu kan udah keluar putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, Dia aku denger tuh. secara formal atau secara pembentukannya itu dianggap melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar konstitusi gitu. Pokoknya melanggar peraturan gitu, Mhm, melanggar UUD karena itu KMK. Itu kan dianggap tidak ini kurang, public hearing-nya kurang karena buruh tidak ya, dilibatkan dalam penyusunan tidak undang-undang itu. dilibatkan. Jadi undang-undang Mhm, itu bisa dipermasalahkan bahkan dikabulkan gitu. Jadi Undang-Undang Cipta ya, Kerja itu sekarang cuma berlaku 2 tahun. Kalau nggak ada perubahan, undang-undang itu otomatis batal gitu, nggak berlaku. mhm.